Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala udwana ila alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin, marilah sama-sama kita bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dari kita terlelap hingga terlelap kembali. Salawat serta salam kepada baginda Muhammad, sang kekasih Allah, suri tauladan terbaik, yang namanya tercatat indah di dalam sejarah peradaban dunia dan peradaban manusia. Hadirin yang semoga senantiasa dalam lindungannya, sebelum menyampaikan ceramah ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi perkenalkan, nama saya Zahra Safira Ismi, NIM 0101191015. Saya adalah mahasiswa Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 7. Ini adalah praktek ceramah dari mata kuliah Retorika Dakwah di bawah asuhan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Ashar Sitompul MA. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Muhasabah Diri. Sejauh ini sudah beberapa kali kita bermuhasabah. Apakah sering? Atau sebaliknya? Kalau belum sering atau bahkan hanya melakukannya beberapa kali saja, kita meski menyadari akan pentingnya melakukan muhasabah diri ini. Kita melakukan dengan mengecek ataupun dengan mengevaluasi diri kita yang berkenaan dengan semua hal. Dan kita harus sadar bahwa perbuatan ini termasuk ke dalam salah satu perbuatan yang sangat baik untuk dilakukan oleh seorang muslim. Adapun dalil yang menjelaskan akan pentingnya muhasabah terdapat di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut terdapat kata esok, yang mana yang dimaksud esok itu dari kata esok pada ayat tersebut mengacu pada hari akhir atau hari kiamat. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwasanya Allah lah yang memerintahkan kita untuk berpikir, untuk merenungkan dan mengintrospeksi kembali diri kita. Jangan sampai hanya bermuhasabah atau mengecek diri kita tatkala kita akan pergi keluar saja, yaitu mengecek apakah pakaian kita sudah matching atau belum, apakah dandanannya sudah pas, dan lain sebagainya. Namun untuk urusan muhasabah terkait dengan kepribadian dan ibadah, kita lalai dalam menjalaninya, atau bahkan tidak mau melaksanakannya. Na'udzubillah. Hendaklah kalian lakukan muhasabah atas diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah perbuatan kalian sebelum ia kelak ditimbang. Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, hadis Nabi. Muhasabah atau mengintrospeksi diri tampaknya harus dijadwalkan. Karena apa? Karena
tampaknya nggak sedikit dari kita yang hanya bermuhasabah ketika tanggal 1 Muharram saja, yaitu ketika tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Itu pun setahun sekali adanya dan dilakukan bersama-sama, beramai-ramai. Nah, jadi mulai sekarang cobalah untuk bermuhasabah diri terkait dengan hal-hal yang akan mengantarkan kita ke hari esok tersebut. Seperti apa? Seperti apakah sholat yang kita lakukan sudah khusyuk dan sesuai dengan tuntunan? Apakah akhlak kita kepada orang tua, guru, kepada kerabat, kepada saudara kita sendiri, kepada teman, dan orang lain itu sudah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah? Apakah lidah kita ini senantiasa basah karena menyebut namanya? Apakah kita sudah menjalankan seluruh perintahnya dengan baik? Apakah kita mulai mempunyai rasa empati kepada sesama? Dan lain sebagainya. Ketahuilah saudaraku, di hadapannya kita tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan. Seluruh amalan-amalan yang telah kita perbuat akan ditampakkan oleh Allah suatu saat nanti. Maka dengan melakukan muhasabah diri, manusia akan membuka hati dan menyadari segala dosanya. Setelah itu, Muslim yang taat akan bertaubat dan tak mengulangi kesalahannya kembali. Sebab taubat adalah bentuk penyesalan seorang Muslim. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, menyesal adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Umar bin Khattab pernah mengatakan, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Itu akan memudahkan hisap kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah wahai saudaraku, keadaan yang genting pada hari kiamat. Kemudian ia mengutip surah Al-Haqqah ayat 18. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabb-Mu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Quran Surah Al-Haqqah ayat 18. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab juga sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Syaddad bin Aus, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang cerdas sukses adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hendaknya kita itu senantiasa melakukan muhasabah diri secara rutin. Kenapa? Karena pasalnya introspeksi diri ini kan akan menjauhkan kita dari sikap merasa paling suci, menjauhkan diri kita ini dari sifat sombong, menyadarkan diri kita untuk selalu memanfaatkan waktu dan untuk beribadah, dan dapat menenangkan hati agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita membiasakan diri untuk bermuhasabah diri, mengintrospeksi kembali diri kita. Jangan-jangan hari kemarin jauh lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Jangan-jangan amalan kita dari hari bukan mengalami perbaikan dan kenaikan, tapi justru sebaliknya. Nauzubillah. Semoga kita senantiasa menjadi hambanya yang gemar mengintrospeksi diri dan mendapatkan keberkahan darinya. Sekian ceramah tentang muhasabah kali ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.